Man of the match, Martin Odegaard sang arsitek kemenangan Arsenal atas Brighton. Sabtu malam di Emirates Stadium berlangsung sebuah pertandingan yang tak hanya penting dalam konteks 3 poin biasa, tetapi juga sebuah titik balik psikologis untuk musim Arsenal musim ini. Di hadapan puluhan ribu supporter yang membanjiri tribun, Martin Odegaard tampil bukan sekadar sebagai kapten, tetapi sebagai determinasi hidupnya Arsenal pemimpin, kreator dan eksekutor yang menentukan. Pada laga Arsenal 2-1, Brighton dan Hove Albion, sang maestro Norwegia dinobatkan sebagai Man of the Match, berkat penampilan gemilang yang menjadi kunci kemenangan penting The Gunners. Babak pertama, Arsenal mengambil kendali sejak kick-off. Laga dimulai dengan intensitas tinggi sejak peluit panjang berbunyi. Arsenal, yang tengah bersaing ketat dalam perlombaan gelar Premier League, menunjukkan ambisinya sejak menit awal. Mereka menekan Brighton dengan intensitas tinggi dalam fase build-up, mengatur tempo, memutar bola dari sayap ke sayap, dan menciptakan rasa ketidaknyamanan bagi barisan belakang lawan. Odegaard sejak awal memegang kendali. Sentuhan pertamanya menunjukkan rasa percaya diri. Umpan pendek, kombinasi cepat dengan lini tengah, dan kemampuannya membaca ruang antar garis Brighton. Pada menit ke-14, Arsenal mendapatkan buah manis dari dominasi awal mereka. Kombinasi apik antara Bukayo Saka dan Odegaard membuka pertahanan Brighton. Saka memberikan umpan terukur ke ruang berbahaya, dan Odegaard melepaskan tembakan kaki kiri low drive yang akurat melewati kiper Bart Verbruggen. Gol ini bukan sekadar angka di papan skor, tetapi simbol kebangkitan kembali sang kapten. Gol ini menjadi yang pertama Odegaard di musim ini, setelah sempat absen cukup lama karena cedera lutut, dan momentum ini terasa seperti babak baru baginya. Bukan sekadar kembali pulih, tetapi kembali menunjukkan kelasnya sebagai playmaker. Dominasi Arsenal tak hanya skor, tetapi cara bermain. Sepanjang babak pertama, statistik menggambarkan superioritas Arsenal. Mereka mendominasi penguasaan bola sekitar 58% berbanding 42%, menciptakan lebih banyak peluang bersih, dan mengendalikan ritme permainan. The Gunners melepaskan hingga belasan tembakan, sementara Brighton hanya beberapa kali saja mengancam dari situasi sporadis. Odegaard sendiri menjadi motor serangan. Dia tidak hanya mencetak gol, tetapi juga terlibat dalam semua fase serangan Arsenal. Dalam 90 menit, ia membuat lebih dari 60 sentuhan. Dengan akurasi umpan di atas 85%, menciptakan 5 peluang besar bagi rekan-rekannya, dan tak segan membantu fase defensif dengan kontribusi recoveries, serta duel yang dimenangkan. Semua ini menunjukkan bahwa Odegaard bukan hanya pemenang bola, tetapi penghubung utama antara lini tengah dan lini depan Arsenal. Babak kedua, Brighton tak mau mudah menyerah. Memasuki babak kedua, Brighton yang sempat merasakan tekanan memutuskan untuk keluar dari zona defensif. Mereka sedikit menata ulang taktik, berusaha lebih berani mengambil risiko dalam fase penyerangan, dan mencoba menahan laju Arsenal. Keputusan ini memberi warna berbeda pada babak kedua. Sekitar menit ke-52, sebuah skenario tak terduga membantu Arsenal lebih leluasa. Dari sebuah situasi sepak pojok yang dieksekusi oleh Declan Rice, bek Brighton Jorginho Rutter secara tidak sengaja menyundul bola ke gawang sendiri. Gol bunuh diri itu membuat skor menjadi 2-0 dan seolah memberi Arsenal jarak aman. Namun Brighton tidak menyerah. Mereka mulai menemukan ritme, dan sekitar menit ke-64, peluang akhirnya berbuah gol ketika Diego Gomez berhasil memanfaatkan bola muntah dan mengecoh pertahanan Arsenal. Gol ini memaksa sang tuan rumah untuk kembali waspada, karena selisih 1 gol saja selalu memberi peluang bagi Brighton untuk kembali. Drama akhir, ketegangan dan kunci kemenangan. Setelah gol Brighton, tensi pertandingan meningkat tajam. Supporter mulai menahan napas di Emirates, mengetahui bahwa 1 gol lagi bisa mengubah momentum. Brighton mendapatkan beberapa peluang penting, termasuk tendangan jarak jauh dan serangan balik cepat yang membahayakan. Dalam fase ini, peran kiper Arsenal, David Raya, menjadi sangat krusial. Ia melakukan beberapa penyelamatan kunci untuk menggagalkan peluang berbahaya Brighton, termasuk satu penyelamatan spektakuler, di mana tendangan keras dari pemain lawan ditepisnya ke arah samping dengan refleks luar biasa. Momen ini dipuji oleh banyak komentar sebagai salah satu penyelamatan kunci yang menentukan 3 poin tetap berada di tangan Arsenal. Terlepas dari tekanan kuat di menit-menit akhir, pertahanan Arsenal tetap disiplin. Mereka melakukan blok, intercept,
dan disiplin posisi yang membuat Brighton sulit mencetak gol penyeimbang. Pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Arsenal, yang sekaligus membawa mereka kembali ke puncak klasemen Liga Inggris musim ini. Analisis individu, kenapa Odegaard layak jadi man of the match? Dalam konteks pertandingan ini, layak jika Martin Odegaard dianugerahi sebagai man of the match. Berikut beberapa alasan mengapa ia pantas mendapat predikat tersebut. Pertama, kontribusi gol yang krusial. Gol pembuka yang dicetak Odegaard datang pada waktu yang tepat, saat Arsenal belum menemukan ritme sempurna, dan memberi mereka momentum awal yang dibutuhkan di pertandingan penting ini. Kedua, kreativitas dan kreator serangan. Odegaard menciptakan lebih banyak peluang daripada pemain lain di laga ini. Tidak hanya ampan-ampan terukur, tetapi juga kemampuan membaca celah pertahanan lawan yang membuka ruang untuk rekan-rekannya bergerak bebas. Ketiga, peran di dua fase permainan. Ia tidak sekadar bermain di lini depan. Kontribusinya dalam fase defensif, mengejar bola, menekan, dan membantu transisi bertahan, menunjukkan bahwa ia bukan playmaker pasif, tetapi pemimpin yang mau bekerja keras dalam setiap fase permainan. Dan keempat, kepemimpinan sebagai kapten. Dalam momen-momen sulit di babak kedua, Odegaard terus berbicara, memimpin rekan setimnya, dan membantu mengorganisasi cara bertahan Arsenal. Kepemimpinan ini terlihat dalam cara tim tetap terstruktur, meskipun lawan memberikan tekanan besar. Reaksi Arteta dan pelajaran dari laga ini, usai pertandingan, manajer Mikel Arteta menyoroti pentingnya kemenangan tersebut. Ia memuji dominasi kolektif, tim sekaligus mengakui Brighton memberikan perlawanan sengit. Arteta menilai performa tim sangat positif, tetapi ada beberapa momen di mana Arsenal harus lebih klinis dalam penyelesaian akhir. Terlebih lagi, manajer Spanyol ini juga memberikan apresiasi khusus kepada Odegaard atas komitmen dan performanya sepanjang 90 menit. Arteta juga menekankan bahwa musim panjang Liga Inggris menuntut konsistensi hasil, bukan sekadar performa. Menjaga fokus hingga detik terakhir, mempertahankan struktur tim saat diunggulkan, serta membaca perubahan tempo pertandingan menjadi pelajaran yang bisa diambil dari laga ini. Dampak klasemen dan masa depan Arsenal. Kemenangan ini memberi Arsenal 42 poin dari 18 pertandingan, membuat mereka kembali ke puncak klasemen Premier League, unggul 2 poin dari rival terdekatnya, yaitu Manchester City. Ini bukan hanya soal posisi, tetapi juga momentum psikologis yang akan membawa mereka ke bulan-bulan berikutnya di musim kompetisi. Dengan jadwal padat menjelang tahun baru, performa Odegaard dan teman-temannya akan menjadi sorotan. Fans berharap keberhasilan ini menjadi titik awal Arsenal mempertahankan konsistensi untuk merebut gelar domestik, sesuatu yang mereka incar dengan penuh determinasi sejak awal musim. Kesimpulan, pertandingan antara Arsenal dan Brighton bukan sekadar duel 3 poin biasa. Ia menjadi babak yang penuh drama, pengambilan keputusan taktis, dan momen individual yang menentukan. Dalam konteks itulah Martin Odegaard layak mendapatkan predikat Man of the Match. Karena dia bukan hanya pencetak gol, tetapi pengendali pertandingan, inspirator serangan, dan pemimpin sejati di lapangan. Dalam laga penuh ketegangan yang berakhir dengan skor 2-1, Arsenal menunjukkan karakter juara, dominan dalam permainan, tak gentar meski ditekan di fase akhir, dan berhasil menjaga keunggulan penting demi puncak klasemen. Dan di tengah semua itu, Odegaard menjadi sinar yang menuntun The Gunners ke kemenangan. Dan itulah kisah bagaimana Martin Odegaard kembali menunjukkan kelasnya sebagai jantung permainan Arsenal. Bukan cuma soal gol, tapi soal kepemimpinan, visi, dan mental juara yang ia tunjukkan di laga penting ini. Jika Arsenal ingin terus melaju di jalur juara, performa seperti inilah yang harus mereka pertahankan. Kalau kamu suka analisis tajam, cerita penuh emosi, dan pembahasan mendalam soal sepak bola dunia, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tactical Zone. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Odegaard memang pantas jadi man of the match? Sampai jumpa di video selanjutnya, karena di sini sepak bola bukan sekadar pertandingan, tapi cerita yang tak pernah habis.